Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, dan kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-41. Mohon disimak dan dikaji bersama dari apa yang saya sampaikan pada kajian kata mutiara yang ke-41. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. La tarhal, jangan kamu pergi atau jangan kamu berangkat, min kaunin ila kaunin, dari satu alam menuju ke alam yang lain, atau dari satu keadaan menuju kepada keadaan yang lain. Fatakunu, sehingga ada siapa kamu, kahimari roha, seperti keledai penggilingan, yasiru, yang berjalan apa, khimar atau keledai penggilingan itu tadi. Walladzi irtahala, di dalam kitab Iqadul Imam ini kata mutiara ini langsung walladzi, tapi kalau di dalam kitab hikam aslinya itu wal makan. Jadi ada kalimat yang hilang di sini, yaitu kalimat makan. Karena saya akan merujuk kepada kitab aslinya, yaitu kata mutiara yang ada di hikam, maka lebih baik saya tambahi dengan wal makan. Wal makanu, adapun tempat, alladzi irtahala, yang menjadi perjalanannya, ilaihi, bagi makan, ilaihi, menuju kepada makan atau kepada tempat. Walladzi, huwa, itulah, alladzi irtahala, yang telah berangkat, alaihi, menuju kepada tempat. Artinya begini, artinya bahwa tempat perjalanannya adalah tempat yang sama saat awal perjalanannya. Jadi diistilahkan kahimari roha, seperti keledai penggilingan yang berjalan. Jadi jangan sampai kita berangkat atau pergi atau meninggalkan dari satu alam menuju ke alam yang lain itu seperti keledai penggilingan yang berjalan keliling tapi tetap di tempatnya. Jadi memulainya itu dari tempat di mana dia memulai menggiling, keledai itu menggiling, nanti kembalinya juga ke tempat itu. Itu namanya orang yang pergi meninggalkan dari satu tempat menuju ke tempat yang lain, tetapi pada akhirnya kembali ke tempat itu. Akan tetapi walakin arhal, pergilah kamu, minal akwani, dari beberapa alam-alam, dari sebuah keadaan-keadaan, menuju ilal mukawwini, kepada zat yang menciptakan akan alam. Nah, orang ibadah seperti itulah yang dimaksudkan, jangan seperti keledai penggilingan, di mana ibadahnya itu ya cuma di ibadat tok, tidak pernah sampai kepada tujuan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diibaratkan
sepertinya kalau orang itu pergi menuju ke sebuah tempat, tentu dia sudah bisa meninggalkan tempat itu dan akan sampai kepada tujuan yang dituju, menuju kepada tempat yang dituju. Seperti itu pula kita itu di dalam beribadah sebagai hamba Allah. Ketika kita harus beribadah, maka harus kita kita bisa menuju tempat di mana tujuan ibadah itu. Jangan sampai ibadah itu cuma hanya di tempat itu saja, tidak mengalami perkembangan apa-apa, tidak mengalami peningkatan apa-apa. Oleh sebab itu, walakin arhal, ini akan tetapi pergilah, berangkatlah kamu minal akwani, yang berangkat ibadahnya itu dari syariat, ilal mukawwini, menuju kepada mukawwin, menuju kepada makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang asalnya kita jelek menuju ke tempat yang baik. Seperti itu sebenarnya. Jangan seperti keledai penggilingan. Coba bayangkan, Anda pasti bisa pernah melihat bagaimana seekor keledai itu menggiling gandum, ya. Menggiling daripada gandum, menggiling jagung, menggiling padi, ya. Yang namanya menggiling kan nanti kembali kepada tempat semula. Maka itu jangan seperti itu kita di dalam beribadah kepada Allah. Jangan hanya sekedar kamu meninggalkan kemudian kembali ke tempat itu lagi. Makanya latar hal min kaunin ila kaunin. Jangan kamu tinggalkan, ya, jangan kamu pergi dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain, maksudnya tempat yang nanti kembalinya ke situ lagi. Maka itu wal makanul ladzi irtahala ilaihi. Ini makna khimarir roha. Makna keledai penggiling itu adalah di mana wal makanu, dan adapun tempat alladzi irtahala, yang menjadi perjalanannya, ya, ilaihi dari tempat, huwa adapun seseorang, ay alladzi, huwa adapun murtahil, ya, alladzi yaitu orang yang irtahala, yaitu melakukan perjalanan, anhu kembali kepadanya, anhu kembali kepadanya itu lagi. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran, wa anna ila rabbikal muntaha, wa anna, dan sesungguhnya, ila rabbika kepada Tuhanmu lah, al muntaha sebagai tempat tujuan. Jadi diriku meninggalkan dari satu tempat, nujunya itu langsung menuju kepada tujuannya. Kalau ibadah menujunya tentu kepada Allah. Yang asalnya tidak khusyuk menjadi khusyuk. Yang asalnya ibadahnya ya banyak kelemahan dan kekurangan, akhirnya bisa disempurnakan. Yang tujuan awalnya itu hanya kepentingan dunia, maka sekarang berpindah tujuannya itu lebih kepada mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Kultu, saya katakan, katanya Ibnu Ajibah, ar-rohilu, adapun yang namanya rohil, ar-rohilu adapun orang yang berangkat, orang yang pergi, minal kauni, dari satu alam, ilal kauni, menuju ke alam lain, huwa adapun ar-rohil, ar-rohil orang yang pergi, ya, dari satu alam menuju alam, itu namanya ar-rohilu, itu namanya ar-rohil. Itulah yang namanya ar-rohil. Huwa adapun ar-rohil minal kauni ilal kaun, jadi pergi dari satu alam, dari satu keadaan, atau dari satu alam ke alam yang lain, itu namanya ar-rohil. Minas siwa, nah ini pergi, minas siwa, dari sesuatu yang selain Allah, ila tolabi siwa, untuk menuju mencari yang selain Allah. Ya, kalau dari ibadah yang selain Allah, nanti ibadah awalnya itu ibadah awalnya itu pergi menuju yang selain Allah, maka nanti akan sampai kepada yang selain Allah.
Saya ulangi lagi, ar-rahilu adapun ar-rahil, orang yang pergi minal kauni, dari satu alam ilal kauni menuju alam yang lain. Huwa adapun orang yang pergi dari satu alam ke alam yang lain, itu namanya ar-rahilu, namanya rohil. Berangkat, pergi minas siwa, dari sesuatu yang selain Allah, ila tolabi siwa, untuk mencari yang selain Allah. Kan sama saja kayaknya. Sepertinya semestinya orang ibadah ya itu dari zahir, dari syariat, tujuannya nanti untuk makrifah, seperti itu maksudnya. Semestinya orang itu pergi, tujuannya pergi itu adalah untuk sampai kepada tempat yang dituju, bukan pergi ya untuk tetap kembali lagi. Pergi tapi tidak mendapatkan apa-apa. Wadzalika, dan adapun ar-rahil, model orang ar-rahil ya seperti itu, pindah, pergi dari satu alam ke alam lain, ya pergi dari sesuatu yang selain Allah untuk mencari yang selain Allah. Itu kaman zahada, persis seperti orang zahada yang menjauhi di dunia, yaitu kehidupan dunia, seperti orang zuhud yang menghindari dunia, yang tidak mau dunia. Wang kotoa, dan memutuskan siapa zuhud, ilallah, hanya kepada Allah. Kalau dalam bahasa Jawa itu jongkung. Jadi ada orang rohil, ya rohil, orang yang meninggalkan dunia, meninggalkan alam, tetapi tujuannya menuju kepada alam yang sama, ya tidak menuju kepada zat Allah, tidak menuju kepada makrifah Allah. Itu kalau ada ya ar-rahil, orang yang pergi semacam itu nggak bedanya seperti orang yang zuhud. Kaman zahada, seperti orang yang zuhud fit dunya, menjauhi, menghindari masalah dunia. Wang kotoa, dan memutuskan siapa zuhud, ilallahi, menuju Allah. Yatlubu, nah ini khale, mencari, bidzalika, dengan zuhud itu, rohata badanihi, yaitu agar supaya memperoleh istirahat badannya. Wa iqbalat dunya, dan tujuannya adalah mencari iqbalat dunya, untuk memperoleh dunia, alaihi, atas zuhud, atas man zahada. Itu kalau seperti itu kan ubahnya seperti orang yang zuhud begitu. Kalau model rohil seperti itu, meninggalkan dari alam tapi menujunya ke alam yang sama, ya tidak kemudian dari alam dohir, alam syariat menuju kepada alam makrifat, bukan seperti itu. Tapi dari syariat tetap di syariat, dari dohir menuju ke dohir. Itu tidak ubahnya. Kalau ada seorang yang zuhud, orang zuhud itu ya biasanya, semestinya orang zuhud itu meninggalkan semuanya, itu tidak punya kepentingan apa-apa. Dia sudah meninggalkan dunia, sudah tidak lagi berpikiran mikirkan dunia, semuanya pikirannya, semua sesuatu yang dicari olehnya. Bagi orang zuhud itu meninggalkan dunia semuanya itu hanya karena Allah. Semestinya seperti itu, tapi tidak ini. Ini ada model orang yang zuhud, yang sudah tidak mau dunia, sudah ditinggalkan hal-hal yang bersifat materi, kemudian dia memutuskan diri hanya untuk kepada Allah, untuk mencari Allah, untuk makrifah kepada Allah. Yatlubu, tapi ternyata di dalam zuhudnya model seperti itu, ternyata dia menyelipkan yatlubu, mencari, bidzalika, dengan model zuhud, ya model meninggalkan dunia ini, rohata badani, karena dalam rangka untuk mencari istirahat, untuk biar tidak kerja, ya ditinggalkan anak istrinya, ditinggalkan profesinya, ya sepertinya orang zuhud, tapi di balik itu tujuannya dia apa? Dia tidak mau bertanggung jawab kepada anak istrinya, satu misal. Dia tidak ingin lagi disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan, sehingga yang dicari di dalam zuhudnya
Ya, di dalam zuhudnya itu biar tidak kerja, biar tidak merasa dibebani ekonomi oleh keluarganya, biar tidak merasa punya tanggung jawab berat untuk mengatur masyarakat. Ya, juga kalau modelnya sih model zuhud memang ditinggalkan betul, dunianya ditinggalkan betul, memang dia betul tujuan, memang ditinggalkan betul dunianya, materinya, hal-hal yang terkait dengan profesinya, pekerjaannya ditinggalkan, milik apa yang dia miliki ditinggalkan, dan dia berusaha untuk jungkung untuk hanya beribadah kepada Allah. Ternyata di situ itu bukan murni, ternyata di balik itu tujuannya adalah rohata badanihi, untuk memperoleh istirahat enak badannya biar tidak diganggu orang, biar kalau tidur puas, biar kalau sedang sendirian itu merasa tenang, tidak diganggu oleh orang lagi. Wa iqbalat dunia, dan hanya ingin mencari dunia alaihi atasnya, artinya ingin mencari dunia itu agar mendapatkan dunia itu, dia memang paham bahwa orang-orang yang jungkung, orang-orang yang memutuskan diri dari sesuatu yang selain Allah, dan dia hanya mengutamakan Allah, ditinggalkan semua kepentingan dunia, tanggung jawab dunia ditinggalkan, dan dia ingin ilja kepada Allah. Di situ dia paham bahwa ketika orang sudah betul-betul pasrah kepada Allah, meninggalkan semuanya, maka Allah yang akan bertanggung jawab. Dia paham. Kenapa? Karena memang di dalam hadis itu mengatakan liqaulihi, karena dawuhnya Rasulullah SAW, man ingqata ilallahi. Man, adapun barang siapa itu ingqata, memutuskan, siapa man, memutuskan segala sesuatunya, pekerjaannya ditinggalkan, ya, keluarganya ditinggalkan, masyarakatnya ditinggalkan, ya, terus profesinya ditinggalkan, tugas-tugasnya ditinggalkan, ilallahi, hanya dia akan melayani Allah, kafahullah, maka akan memenuhi, ya, Allah akan mencukup, kafahu akan mencukupi hu kepada manin kotoa. Siapa Allahu? Allah, bahwa Allah akan mencukupi orang-orang yang hanya memperuntukkan hidupnya itu, Allah akan mencukupi kepada orang-orang yang hanya ibadah, itu akan dicukupi Allah. Kula muknatin, akan setiap pembiayaannya, kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Warazaqahu, dan akan memberikan rezeki siapa Allahu kepada man ingqata'a min haitsu la yahtasibu, dari sesuatu yang dia tidak menduganya. Lah ini karena dia juga paham ada hadis, sudahlah, ya, saya mau masuk tasawuf, saya tinggalkan hanya ibadat tok, karena saya ingat ada hadisnya Rasulullah SAW, barang siapa yang hanya memperuntukkan dirinya kepada Allah, ditinggalkan semua profesinya, pekerjaannya, tanggung jawabnya di masyarakat ditinggalkan, tanggung jawabnya kepada keluarganya ditinggalkan, itu dijamin oleh Allah, dipenuhi hidupnya, dan bahkan lebih dari itu akan diberikan kaya oleh Allah. Ternyata zuhudnya, ya, zuhud meninggalkan dunia, dan kemudian memutuskan tidak mau bekerja, hanya memperuntukkan semuanya, hanya bersujud kepada Allah, sudah tidak mau kerja, sudah tidak mau ngajar lagi, sudah tidak mau memimpin masyarakatnya lagi, karena dia menyadari bahwa ada hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa Allah akan berikan rezeki yang sebanyak-banyaknya. Nah, tujuannya itu wa iqbalat dunya. Ternyata di penghujung tujuan orang-orang yang zuhud dan memutuskan semua rantai-rantai kehidupan dunia itu, tujuannya agar memperoleh akan memperoleh jaminan yang akan dicukupkan oleh Allah padanya. Nah, ini tidak ubahnya seperti orang tadi, seperti keledai, ya, seperti keledai yang menggiling, ya, yang menggiling gandum, di mana dia hanya berputar-putar di situ. Orang ibadah juga begitu, semestinya orang ibadah itu tidak kemudian hanya berputar seperti itu. Harus ada peningkatan. Harus ada tanmiyah, wa tatawur, harus ada perkembangan. Ya, dari
yang bersifat syariah bisa nanti menuju kepada ma'rifah. Kalau ada orang model zuhud seperti itu, tidak ubahnya. Seperti apa tadi? Seperti orang yang meninggalkan satu alam menuju alam yang sama. Atau dalam kata lain seperti, kalau diumpamakan di dalam kata Mutiara Hikam ini adalah seperti keledai ya yang menggiling gandum di tempat situ, ya situ tok. Wali qaulihi aidon, dan karena dawuhnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aidon juga. Ini termotivasi oleh ini dia meninggalkan anak istrinya, meninggalkan profesinya, meninggalkan amanah sebagai seorang pemimpin, meninggalkan amanah sebagai seorang pendidik. Termotivasi ini ya, karena ketika dia sudah zuhud, dia akan memperoleh yang namanya fasilitas khusus dari Allah. Kalau dia sudah zuhud dan memutuskan diri dari semua yang bersifat duniawi, maka dia akan mendapatkan istirahat di situ. Sudah tidak ada yang ganggu lagi, sudah tidak ada yang panggil Pak, ya Bapak, Papa, Abah, gimana ini ya sangunya anak-anak, gimana ini belanjanya, hari ini mau masak apa, ya sudah tidak lagi tujuannya hanya untuk itu, menghindari dari tanggung jawab. Itu tidak ubahnya kalau ada orang zuhud seperti itu, tidak ubahnya seperti orang yang meninggalkan dari satu alam menuju alam yang sama, atau dalam kata lain seperti yaitu keledai yang menggiling daripada gandum yang hanya berputar-putar di situ. Wali qaulihi aidon, dan karena adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aidon juga, man kanat. Saya baca itu man kanati, itu kan di dalam hukum bacaan itu bisa kan dikasro karena ini sukun, idza hurikatis sukun bil kasro kan, man kanati. Man adapun barang siapa itu kanat ada apal akhiratu akhirat, barang siapa kanat yang ada apal akhiratu akhirat, iku niat tahu menjadi niatnya orang. Jamaah akan mengumpulkan siapa Allah alaihi atas orang yang punya niat hanya akhirat. Jamaah akan mengumpulkan siapa Allah alaihi atas orang amrohu semua persoalannya. Wa ja'ala, dan akan menjadikan siapa Allah ghinahu kaya ya akan man. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah ghinahu, yaitu kaya seseorang fi qalbi, di dalam hatinya man. Wa atadhu, dan akan datang kepada man apa ad-dunya wa ya, adapun dunia itu sawiratun kecil. Dua ini juga yang menjadi motivasi mereka itu ya, karena ada satu hadis, barang siapa yang niat ibadahnya itu ke akhirat, maka Allah akan kumpulkan, dalam pengertian Allah akan menyelesaikan, dan Allah akan menjadikan orang itu kaya hatinya dan akan diberi dunia, padahal dunia itu sesuatu yang sangat kecil. Loh, kalau tujuan zuhud itu seperti itu ya, tujuan zuhud, padahal zuhud itu mulia. Begitu meninggalkan dunia, meninggalkan kepentingan, bukan berarti tidak boleh kaya, bukan berarti meninggalkan tanggung jawab, bukan ya. Bagaimana meletakkan dunia itu, materi itu di dalam hati. Sekalipun kaya, kalau apa yang menjadi kekayaannya itu tidak menjadi konsentrasi hidup, rezeki datang banyak ya, tetap tanggung jawab sebagai seorang hamba atas rezeki itu dia berikan ke orang lain, dia sedekahkan, kan cukup seperti itu kan. Tidak harus dihindari dunia itu, tidak harus lari dari dunia ya. Seakan-akan kalau lari dari dunia, orang itu kan pengen istirahat. Seakan-akan kalau lari dari dunia itu
seakan-akan orang itu ingin melepaskan tanggung jawab kan, ingin melepaskan tanggung jawab. Lu kalau ada orang zuhud seperti itu nggak bener. Itu sama dengan seperti khimarur roha, ya, seperti apa, keledai yang menggiling yang berjalan di tempat itu pula. Wagaman, dan ini juga seperti orang zuhud. Kalau dikaitkan dengan hadis yang barusan saya baca, kalau memang ada orang niat ibadahnya itu memang untuk akhirat, maka oleh Allah akan diberikan jama Allah amrohu, semua persoalannya itu akan dikumpulkan oleh Allah, akan diselesaikan oleh Allah, dan akan dijadikan kaya di hatinya, dan akan diberikan harta benda oleh Allah. Wagaman, dan sebagaimana orang zahada yang zuhud, siapa manfiha di dalam dunia ini, yatlubu yang mencari al-khususiyata. Ini ada orang begitu juga, ada orang zuhud meninggalkan dunia hanya kepada Allah, tapi tujuannya adalah ingin mencari keistimewaan. Ka'ikbalil khalqi, seperti biar diterima makhluk, biar banyak pengaruh, biar karismatik, biar semua orang itu sowan kepadanya. Wal izi, dan mencari kemuliaan. Wa tarbiyatil mahabbah, dan pendidikan mahabbah, ya, hebat. Fi qulubin nas, yang ada di dalam hatinya manusia. Jadi dia itu hanya pengen cari pengaruh saja, pengen mendapatkan kemuliaan di hatinya manusia. Zuhudnya karena itu, ya. Au zahada, atau melakukan zuhud siapa orang fiha di dunia, yatlubu, hal mencari siapa orang zuhud al karomata, keramat, ya, ingin keramat, pokoknya ingin karomah. Wa khawariqal adati, dan keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban, kesaktian-kesaktian, bisa terbang, bisa menghilang, bisa tidak tembus kalau ditembak, bisa menjadikan kertas jadi uang, bisa menjadikan batu menjadi emas. Hanya itu yang dicari dari zuhudnya, ibadahnya kepada Allah. Au zahada, atau zahada zuhud siapa orang fiha, ya, fiha di dalam meninggalkan dunia ini, yatlubu, hanya mencari al-qusuro, akan kerajaan keraton, ya, wal huro, dan midadari, biar supaya nanti surganya, ya, biar surganya nanti surga yang VIP, yang ada kerajaannya dan banyak midadarinya. Fahada, maka adapun ini semua model zuhud, ya, yang dicontohkan tadi di atas itu, kuluhu, seluruh contoh zuhud itu rohilun, seperti orang yang pergi, min kaunin, dari satu alam, ila kaunin, menuju ke alam itu pula. Famasaluhu, maka adapun perumpamaan model zuhud seperti itu, perumpamaan orang yang pergi dari satu alam menuju ke alam yang sama, itu famasulu, maka adapun perumpamaannya itu kahimarit tohunati, seperti keledai penggiling lagi. Tohuna itu maknanya penggiling, ya, penggiling gandum, ini penggiling gandum. Yasiru, yang berjalan apa, himar al-laila, di waktu malam, wan nahar, dan di waktu siang. Wa huwa, adapun himar yang berjalan di waktu malam dan siang itu, fi maudhihi, jalannya di tempat situ, di tempatnya si himar, dan tidak kemana-mana. Nah, itu kalau memang ibadah orang tidak menjadi meningkat ketika meninggalkan, ketika dia berangkat dari syariat, semestinya dia harus bisa nanti kepada ma'rifah. Selama ibadah kita masih seperti itu, maka tidak ubahnya seperti apa, keledai penggilingan yang menggiling jagung, gandum, atau seperti penggilingan kincir air. Tidak bedanya seperti itu. Karena apa? Karena dia berjalan di tempat. Falladzi irtahala minhu walladzi irtahala ilaihi, ini yang dimaksudkan.
Jadi falladhi maka adapun irtahala perjalanannya minhu dari tempat itu, walladhi irtahala dia yang berangkat ilaihi nanti kembali ke tempat itu. Nah, ini ibadah yang rugi model seperti ini ya, seperti ibadahnya himar. Jadi itu makna maudhi yaitu fi maudhi'i di tempatnya itu masuknya falladhi irtahala minhu walladhi irtahala ilaihi, artinya bahwa tempat perjalanannya adalah tempat yang sama ya, saat awal perjalanan. Itu makna daripada falladhi fal makanul ladzi irtahala minhu walladzi irtahala ilaihi. Faman maka adapun barang siapa kanat yang ada apa himmanya seseorang. Himmah itu keinginan yang kuat, yang mendorong. Faman kanat barang siapa kanat yang ada apa himmatuhu yang menjadi pendorong kepada orang. Itu al-hududah nafsaniyatah adalah pangkat-pangkat yang bersifat nafsu, yang bersumber dari nafsu. Barang siapa himmanya yang mendorong ibadahnya itu karena pangkat-pangkat nafsu, keinginan-keinginan nafsu, fahaluhu maka adapun keadaannya orang yang ibadahnya terdorong oleh nafsu itu halu himaris sakiyati seperti yaitu himmanya seperti model seperti itu seperti keledainya kincir air ya. Fisairi yang ada fisairi di dalam jalannya itu daimun di tetap itu, di tempat itu langgeng di situ, tetap di situ. Wa adapun si keledai fi maudhi'i di tempatnya keledai itu qaimun berdiri. Jadi itu malah enggak sama sekali ini ya. Maka itu barang siapa yang himmah ibadahnya itu karena pangkat nafsu, karena ingin dunia, karena ingin materi, maka persis seperti keledai kincir. Coba lihat keledai kincir itu berjalan di tempat. Keledainya itu berjalan langgeng di situ. Dan dia berdiri wa fi maudhi'i qaimun dan dia keledai itu fi maudhi'i di tempatnya keledai itu qaimun dia berdiri. Yadunnu menduga annahu sesungguhnya keledai itu koto amasafatan. Koto itu memutuskan meninggalkanlah masafatan akan jarak. Tapi dia menduga bahwa dia tidak diam di situ. Jadi istilahnya kalau orang berbaris itu dia jalan di tempat. Kalau gerak jalan itu seperti jalan di tempat, ngangkat kaki tok itu. Ya, ngangkat kaki tok himarus sakiyah itu seperti itu. Tapi dia menduga annahu koto amasafatan, dia menduga bahwa dia berjalan. Koto itu memutuskan ya, masafah itu jarak langkah. Dia menduga seperti itu. Mimma dari sesuatu tuliba yang dicari. Wama dan sesuatu, wama dan tiada zada bertambah. Ya, bertambah tidak semakin bertambah. Bertambah apa ya namanya? Bertambah dalam jalannya fisair illa nakson, justru kecuali semakin berkurang ma'ata'abin disertai dengan payah, kecuali hanya dapat payah tok, tidak dapat hasil, tidak bertambah berhasil maksudnya. Ya ibadah kita juga seperti itu. Kalau selama kita tetap, yaitu namanya hanya menjalankan kewajiban saja. Semestinya orang ibadah itu harus hari demi hari itu akan terus berkembang, ya, maju terus berkembang, terus dan semakin meningkat seperti itu. Qala siapa Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu. Syekh Abu Hasan radhiyallahu anhu, guru besar, master, ikon daripada Thariqah Asy-Syadzili. Kif bibabin wahidin. Coba kamu kif, berhentilah. Berdiri bibabin wahidin di satu pintu. La litaftaha lakal abwab. Bukan atau tidak karena agar terbuka laka bagimu al abwabu
pintu-pintu. Kamu duduk, kamu berdiri, kamu diem di satu pintu. Jangan kamu membuka pintu-pintu. Jangan kamu pengen buka pintu-pintu yang banyak itu. Diem di situ. Kalau kamu diem di satu pintu, pasti tuftahu pasti akan dibuka laka bagimu al-abwabu, pintu-pintu yang lain. Ya, itu dawuhnya Syekh Abu Hasan Asyadzili. Dalam contoh yang lain beliau mengatakan wahdho, tunduklah li sayyidin wahidin, tundukkanlah atau bisa tunduklah kamu li sayyidin wahidin pada satu guru saja, kepada seorang pemimpin satu pemimpin saja. Dari tundukkan sayyidnya saja, sayyid satu itu tundukkan. La litakhdo'a laka ruqab, jangan litakhdo'a agar supaya tunduk laka kepadamu ar-riqabu, yaitu riqab, budak-budak. Jadi tundukkan pimpinannya saja, pimpinan satu. Jangan kamu menundukkan la litakhdo'a laka riqab, jangan kamu berusaha budak-budak atau anak buahnya Sayyid itu agar supaya tunduk kepada kamu, sehingga kamu harus sowani satu-satu. Ya, saya minta dukungan ini, saya minta dukungan ini, saya minta dukungan ini. Tidak usah. Kamu cukup tunduk kepada komandannya. Wahdhu li sayyidin wahid. Tunduklah kepada kepada pimpinan yang satunya. La litakhdo'a laka riqabu, la litakhdo'a, jangan atau tiada litakhdo'a agar menjadikan tunduk laka kepada kamu siapa ar-riqabu, yaitu budak-budak. Pasti tankhadi'u laka riqabu, pasti akan tunduk laka kepadamu siapa ar-riqabu, yaitu namanya budak-budak tadi. Jadi tidak perlu sampai itu untuk menundukkan banyak orang, tidak usah. Ada 1 juta orang di situ, tidak usah kamu. Nanti kamu salami, kamu sowani, minta dukungannya agar mereka tunduk semuanya, nggak perlu. Cukup kamu satu saja kepada komandannya, kepada ketuanya. Kalau ketuanya sudah kamu pegang, kamu tunduk, kamu pasrah, ya kamu kuasai komandannya, pasti anak buahnya pasti ikut. Budak-budaknya pasti ikut kepada kamu. Gak usah satu persatu. Begitu juga katanya Syekh Abu Hasan Asyadzili, kamu berdiri di satu pintu. Jangan kemudian kamu membuka semua pintu-pintu kamu buka, sudah. Berdiri satu pintu di situ. Pasti dari satu pintu nanti akan terbuka semua pintu-pintu yang lain. Karena pintu satu itu menjadi pintu awal untuk membuka semua pintu. Ya, oleh sebab itu qala Allah Ta'ala, Allah dawuh wa im min syai'in illa indana khazainu, wa im min syai'in, dan tiada dari segala sesuatu illa indana, kecuali ada di sisi kami apa khazainuhu, gudangnya sesuatu itu, gudang sumbernya itu, sesuatu itu ada pada kami. Artinya apa? Artinya sudah gak usah kamu penting sama mereka, dalam arti gak usah minta kepada yang lain, minta aku, ya gak usah pada yang lain. Ibadah juga begitu, sudah tuju kepada aku, berdoa hanya kepada aku, karena akulah sumber yang memiliki semuanya, akulah sumber yang akan memenuhi kebutuhan semua makhluk. Ya kalau semua orang dimintai satu persatu saja, payah sih kalau model kayak gitu ya. Ya, kayak gitu ya payah. Jadi ibadah juga begitu. Jangan ibadah banyak tapi tidak jelas. Ibadah satu kali tapi tujuannya kepada Allah. Ya, tidak terlalu lama tapi khusyuk, itulah. Bayan bagi, maka semestinya laka buatmu ayyuhal muridu, wahai murid thariqah, antarfa'a, mengajukan kamu himmataka akan keinginanmu. Semestinya kalau sudah tahu seperti ini, wahai murid,
wahai orang-orang mukmin yang ingin makrifat kepada Allah, semestinya kalau sudah tahu bahwa kuncinya itu, sumbernya itu Allah, semestinya sampean itu antar fa'ah, sampean mengajukan himmataka akan himmatnya sampean ilal malikil majid, hanya kepada menuju kepada apa? Raja yang dermawan, raja yang pemberi, maha pemberi. Fatarhala sehingga sampean itu bisa meninggalkan. Fatarhala sehingga sampean pergi min ru'yatil akwani, dari melihat alam semesta ini, ya, ila talabi syuhudil malikid dayani, menuju untuk mencari, menyaksikan raja yang menghisap terhadap kebaikan dan keburukan manusia, atau menuju atau mencari, menyaksikan raja yang maha bijaksana, dayan. Autarhala, atau kamu bisa pergi, ya, model ibadahmu, ya, kamu bisa pergi dari, atau kamu bisa meninggalkan minat dalil wal burhan, dari sesuatu yang mendasarkan dari dalil dan burhan, ila rutbati syuhudi, menuju kepada tingkatan makom syuhud, menyaksikan, wal ayani, dan ru'yatu bil ain. Ayan itu ru'yatul bil ain, menyaksikan dengan mata wadak ini. Wa huwa, adapun Allah itu ghayatul qasdi, adalah tujuan yang dimaksudkan. Wa bulughul muntaha, dan sebagai puncak daripada tempat tujuan yang dimaksudkan itu Allah, ya. Sebab itu di dalam Al-Quran, wa anna ila rabbikal muntaha, wa anna, dan sesungguhnya ila rabbika, kepada Tuhanmu, al muntaha, sebagai tujuan akhir. An-Najm ayat 42. Oleh sebab itu, wala tarhal, janganlah kamu meninggalkan, jangan kamu pergi min kaunin, dari satu alam, ila kaunin, menuju ke alam yang lain, bi antat ruka haddon min hududi nafsika talaban li haddin akhar. Maka itu janganlah kamu meninggalkan, janganlah kamu pergi dari satu alam menuju ke alam itu dengan cara bi antat ruka, dengan meninggalkan apa? Meninggalkan haddon, bagian, ya, bagian atau pangkat, min hududin nafsika, dari pangkat-pangkat nafsumu, tolaban, karena mencari, lihatin akhir, kepada bagian yang lain atau pangkat yang lain. Ibadahnya, kepentingannya biar ya sakti, wiritannya biar nanti bisa mukasyafah, ya, baca Qur'annya biar biar karisma. Itu namanya orang yang meninggalkan, seakan-akan meninggalkan nafsu, tapi mencari tolaban lihadin akhir, kepada pangkat yang lain. Memang dia sudah meninggalkan kepentingan dunianya, meninggalkan profesinya, tapi di balik itu dia tinggalkan sebagai pedagang, ternyata dia itu tujuannya apa? Biar banyak tamu, satu misal. Itu namanya apa? Meninggalkan, ya, meninggalkan daripada kepentingan-kepentingan dunia, tapi tujuannya untuk mendapatkan kepentingan dunia yang lain. Maka hal itu fatakuna, sehingga ada siapa sampean kahimari roha, seperti keledai penggiling, alladzi sara, yang berjalan, apa keledai, minhu, darinya, minhu, dari tempat, huwa, adapun keledai, alladzi, yang ada kembali, apa keledai, ilaihi, kepada tempat itu. Ubahnya seperti keledai yang menggiling, nanti kembali ke tempat awal dia menggiling itu tadi, muter seperti itu. Watasbihu, penyerupaannya, ya. Watasbihu, adapun penyerupaannya, model ibadah seperti itu, bil khimari, dengan istilah khimar, model ibadah orang yang
pergi dari satu tempat menuju ke tempat yang sama, itu diserupakan dengan bil khimari, dengan khimar itu dalilun, sebagai bukti. Pakai bahasa khimar itu ini sebagai dalil, ya, sebagai bukti ala baladatihi, atas baladnya, atas bodohnya orang, wakilati fahmi, dan atas sedikitnya pemahamannya orang tadi. Jadi makanya dikiaskan, ya, dikiaskan, disamakan dengan khimar itu. Kalau ada orang ibadah seperti itu, karena dianggap ini bukti bahwa orang yang model ibadah seperti itu tidak jauh dengan khimar, dan khimar itu bodoh, ya, karena sangat bodohnya dan karena sangat sedikit memahaminya akan tujuan ibadah. Karena lau fahima, andaikan faham orang itu, ya, anillahi, terhadap Allah, andaikan dia paham terhadap Allah, larohala, pasti akan berangkat, ya, an hududi nafsihi, dari pangkat dirinya, wahawahu, dan hawa nafsunya, qasidal wusuli, tujuannya agar supaya sampai ila hadrati maulahu, yaitu menuju hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau paham itu, ya kalau andai kan dia paham benar ibadahnya, ya tentu tidak akan muter-muter seperti apa? Seperti keledai penggilingan. Kalau andai kan berarti dia pasti ketika dia menggunakan atribut ibadahnya pakai atribut syariat, maka tujuannya yang dituju adalah menuju kepada maulah. Dari ibadah yang tidak khusyuk menjadi yang khusyuk, dari tujuan yang enggak baik, tidak ikhlas, menjadi ikhlas. Maka itu fala tarhal, maka jangan kamu pergi, ayyuhal murid, tu wahai murid, min kauni makhlukin, dari alam makhluk, ila kauni makhluki mislika, menuju kepada alam makhluk yang sama denganmu. Walakin, akan tetapi, arhal, pergilah, minal kauni, dari alam makhluk, ilal mukawwini, menuju sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya ila rabbika, kepada Tuhan mula al muntaha, sebagai tujuannya. Ya, Al-Quran jelas ini. An-Najm warrohilu, adapun orang yang disebut rohil, warrohilu, adapun rohil, orang yang pergi. Pergi itu kan meninggalkan, orang yang pergi menuju sebuah tujuan. Warrohilu, adapun orang yang pergi ilal mukawwini, menuju kepada sang pencipta, dalam hal Allah, itu yakunu, ada siapa rohil, bisalah sati umurin, dengan 3 perkara. Sebagai cirinya ini, ya, cirinya orang yang pergi menuju kepada Allah ini ada ini. Contoh cirinya, al awalu, adapun yang pertama, qasru himmatika, memendekkan angan-anganmu, pendekkan, ya, qasru himmatika alaih, yaitu memendekkan himmamu. Yang pertama al awalu, adapun yang pertama, qasru himmatika alaih, pendekkan angan-anganmu, alaihi, atas, duna ma siwahu, bukan sesuatu yang selain Allah, hatta ayat tola ayat lahu, hatta ayat la'ah, sehingga muncul ala qalbika, di dalam hati. Fala yajidu, dan tiada menemukan, hu, akan sesuatu, muhibban, mencintai, lisiwahu, terhadap selain Allah. Jadi syarat pertama orang yang rohil, orang yang berangkat menuju kepada Allah adalah qasru himmatika alaihi, ya, pendekkan angan-anganmu alaihi, kepada Allah. Jadi pendekkan himmamu, itu pendekkan. Duna ma siwahu,
bukan sesuatu yang selain Allah. Artinya pendekan itu terus kamu konsentrasikan, kamu kembalikan semua kepada Allah, bukan kepada sesuatu yang selain Allah, sehingga hattayat la'ah, sehingga akan tampak ala qalbika pada hatimu, sehingga kamu bisa melihat, hatimu bisa melihat. Fala yajidhu, kalau sudah seperti itu fala yajidhu, maka tiada akan menemui hu akan sesuatu muhibban, mencintai disiwahu, ya, yang selain Allah. Akhirnya di hatimu itu tidak ada sesuatu yang kamu cintai ya kecuali Allah. Itu ciri-ciri diantaranya orang yang ar-rohil ilal mukawin. Asan yang kedua adalah ar-roji'yu, kembalikan. Ar-roji'yu yaitu kembali ilaihi kepada Allah, bi iqamatil huquqi, dengan menegakkan hak-hak, melaksanakan hak-haknya Allah. Hak-haknya Allah itu apa kepada kita? Wal firaru, dan lari, menghindar minal huduti, untuk mencari pangkat-pangkat dunia. Itu cirinya orang yang rahil, orang yang pergi menuju kepada Allah. Ibadah yang menuju Allah itu tidak punya himahnya pendek, tidak punya cita-cita pengen ini, pengen itu, tidak. Cita-citanya hanya pengen dan ingin mencintai Allah. Yang ketiga adalah dawamul laja ilaihi, yaitu langgeng untuk kembali kepada Allah. Dawamul lajai, yaitu langgeng kembali ilja ilai kepada Allah. Wal isti'anatu, dan minta pertolongan bihi kepada Allah. Wal isti'anati, ya, wal isti'anati, dan minta pertolongan bihi hanya kepada Allah. Wa tawakkuli, dan tawakal alaihi kepada Allah. Wal istislami, dan pasrah lima kepada sesuatu yuridu, yang mendatangkan siapa Allah, hu akan alaika kepadanya. Ini cirinya orang yang pergi menuju kepada Allah. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu. Sekali lagi masternya Hikam ini, ya, masternya Thariqah Asyadili, yaitu Abu Hasan Asyadili ini mengatakan begini, arba'atun mangkun nafihi ihtajal khalqu ilai. Arba'atuman, adapun 4 orang, kunna yang ada fi di dalam 4, ihtajal khalqu, yang menjadi hajat siapa al khalqu, makhluk, ilaihi kepadanya. Wawa, dan adapun man itu ghaniyun, kaya, sudah tidak butuh, angkuli syai'in, dari segala sesuatu. Ada 4, barang siapa yang ada padanya, ya, ada 4 perkara ini, maka orang itu akan menjadi kaya betul. Dan 4 ini, ya, dan 4 ini adalah perkara yang luar biasa. Jadi arba'atun, adapun 4, man arba'atun, adapun 4 orang, kunna yang ada apa arba fihi pada pan, arba'atuman, gitu ya, arba'atuman, adapun 4 orang. Arba'atun, adapun 4, man barang siapa, kunna yang ada apa 4 fihi di dalam man, ihtajal khalqu ilaihi, di mana makhluk itu butuh ilaihi kepadanya, kepada man itu tadi akan akan dibutuhkan makhluk. Barang siapa orang yang mempunyai 4 ini, pasti makhluk akan butuh kepada dia. Wawa, dan orang ini, wawa adapun man yang punya 4 itu, ghaniyun an kulli syai'in, tidak butuh dari semuanya. Pertama, al mahabbatu lillah, yaitu mahabbah kepada Allah, cintanya hanya kepada Allah, lillahi, karena Allah, cintanya karena Allah. Wal ghina, dan butuh billahi, hanya kepada Allah. Wasidqu, dan sidik, jujur. Wal yakin, dan percaya.
Ya, as-sidqu pertama adalah mahabbah kepada Allah, ya, butuh hanya kepada Allah. Dua, wasidqu wal yakin. Yang empat adalah jujur dan yakin. Dan yang keempat adalah as-sidqu fil ubudiyati, jujur di dalam penghambaannya, wal yakinu, dan yakin fi ahkami rububiyati, di dalam hukum-hukum ketuhanan. Waman ahsana Waman ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Waman, dan barang siapa ahsana, yang melakukan kebaikan, minallahi, dari Allah, hukman, sebagai hukum, liqaumin, bagi kaum, yuqinuna, mereka itu meyakini. Oleh Syekh Zaruk, begitulah Syekh Zaruk radhiyallahu anhu. Waman asana, dan adapun barang siapa yang memperbaiki, minallahi hukman, dari Allah hukman, hukumnya, liqaumin, pada suatu kaum, yuqinun, pasti mereka itu meyakini. Dari barang siapa yang baik, ya, barang siapa yang bisa memperbaiki hukum yang bersumber dari Allah, maka pasti kaum itu akan percaya sama dia. Summa istadalla, kemudian menjadikan dalil, menjadikan dasar, Sapa Syekh-Zaruk yang begini, menjadikan dasar Sapa mu'alif ala talabi raf'il himmati, untuk mencari himmah yang tinggi, untuk mencari, mengajukan himmah, dia mengajukan himmah ilallahi, kepada Allah, mal irotis, disertai dengan berpaling amma dari sesuatu, siwahu, yang selain Allah, bi hadisil hijrati, dengan sesuai dengan hadis hijrah, alladzi fi sahih, alladzi, yang fi sahih, yang ada di dalam hadis sahih. Faqala, dan kemudian dawuh, wangdur ila qaulihi, nanti masuk kepada kata mutiara yang ke-41. Mudah-mudahan jadi ilmu yang baik, manfaat, ya. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Barang siapa yang lebih bagus, ya, wa man ahsan, dan siapa, wa man ahsanu minallahi hukman, ya, ini, dan barang siapa yang lebih bagus, minallahi, dari Allah, apanya, hukman, ya, hukumnya, liqaumin, bagi kaum itu, yuqinun, pasti mereka akan meyakini. Siapa yang memperlakukan dengan baik hukumnya Allah terhadap kaum, pasti mereka akan meyakini, ya, pasti akan mereka mengikuti dan percaya. Itu maksudnya. Mudah-mudahan jadi kajian dan ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.